Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal kajian kita ini kecuali rangkaian kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan limpahkan terus kepada kita. Di mana kita berpijak, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jantung kita berdetak, di sanalah diiringi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita awali kajian kita, tausiah kita, dengan melafadzkan kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu kesempatan 15 abad yang lalu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajukan penawaran kepada sahabat-sahabatnya. Sebuah penawaran yang pada akhirnya dicatat oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Penawaran yang sangat menarik. Orang yang masih memiliki akal sehat, dia tidak akan melewatkan penawaran yang satu ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat beliau, bersabda di hadapan mereka, ayyukum yuhibbu an yakdua ila budhan au ila al-aqiq kulla yawm fayatiya minhu binaqataini qaumawain. Wahai para sahabatku, kata baginda Rasul, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Budhan dan Aqiq setiap hari? Ke Budhan dan Aqiq, kira-kira dua kata ini artinya apa ya hadirin? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta yang terdekat dengan jantung kota Madinah pada saat itu. Untuk apa ke sana? Fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta tersebut setiap hari untuk mendapatkan dua unta qaumawain dengan cara yang halal dan gratis, min ghairi ithmin, tanpa dosa, wala qat'i rahimin, dan tidak menyebabkan putusnya hubungan, putusnya silaturahim. Artinya simpelnya saja kita katakan gratis, halal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita bayangkan, kita adalah salah satu orang yang ada di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menawarkan hal tersebut. Siapa di antara kalian, tutur Nabi, yang mau berangkat ke dua pasar unta
untuk mendapatkan 2 unta Qaumawaini secara gratis dan halal. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ambil tidak tawaran tersebut? Kayaknya saya mikir-mikir dulu, Pak Ustadz, nggak punya kandangnya di rumah. Loh, nggak usah pikir terlalu panjang, teriambil, jual. Kenapa demikian? Karena tahukah hadirin sekalian, Qaumawain adalah jenis unta termahal di dunia. 1 ekor unta jenis ini itu harganya lebih dari 500 juta sekarang. Berarti kalau 2 unta berapa? 1 M lebih. Dan penawaran Nabi apa? Setiap hari, kulla yaum. Setiap hari datang lagi, setiap hari datang lagi, setiap hari datang lagi. Ya Allah, Senin dapat 2 onta, Selasa 2 onta, Rabu 2 onta. Berarti kalau 1 bulan penuh kita datang dan kita ambil penawaran ini, berapa penghasilan kita? Ya Allah, 30 M. Siapa di antara antum di total gajinya 30 M sebulan? Kecil ya? Oke, 40 M. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, orang yang punya akal sehat akan setuju, akan tertarik, akan berminat. Kalau Pertamina menawarkan 30 M 1 bulan, saya yakin antum resign Pak malam hari ini juga. Ini baginda Rasul yang nawarin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu. Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW begitu antusias dan mengatakan, nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kita minat nih yang beginian nih. Kita tertarik ya Rasulullah. Akhirnya mereka tanpa berpikir panjang langsung bergegas dan beranjak dan ingin berangkat ke 2 pasar unta tersebut. Ketika mereka akan meninggalkan lokasi, Nabi cegah mereka, nanti dulu, sabar. Lalu mereka terkejut dan mereka menunggu apa saran dan titah Nabi SAW berikutnya. Nabi mengatakan, afala yagdu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian berminat dan kalian akan bergegas menuju 2 pasar unta tersebut, kenapa kalian nggak pergi aja ke masjid sekarang? Orang kan tambah bingung, emangnya di masjid ada unta apa? Apalagi yang jenis yang satu ini. Apa maknanya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'anul Karim? Karena 2 ayat yang Anda baca dan Anda pelajari itu lebih mahal nilainya di sisi Allah dibanding 2 unta Qaumawain. Wa thalathun khairun lahu min thalath, dan 3 unta yang Anda baca dan pelajari itu nilainya lebih berharga daripada 3 unta. 3 ayat, mohon maaf, 3 ayat yang Anda baca dan Anda pelajari itu nilainya lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'un khairun lahu min arba', dan 4 ayat lebih tinggi nilainya daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedang memberikan sebuah analogi sederhana betapa besar keuntungan yang akan kita dapat, betapa besar rekening yang akan kita terima pada hari kiamat ketika kita menyempatkan waktu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu ulama mengatakan pesan yang ingin Nabi sampaikan dalam hadis di atas bukan hanya satu ayat lebih berharga daripada 500 juta. Namun Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada kekayaan yang ada di dunia ini. Karena unta disebutkan oleh baginda Rasul, karena unta pada saat itu adalah simbol kekayaan yang ada di tengah-tengah orang Arab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita yakini. Ketika kita bisa meninggalkan istri kita dan anak kita selama 2 minggu, dan kita bekerja di Kalimantan. Dari awal saya datang tadi, saya belum ketemu orang Banjar atau orang Kalimantan. Yang saya temui orang Bandung, orang Bogor, orang di Pulau Jawa lah. Artinya ternyata banyak ya. Hadirin sekalian, berapa yang kita dapatkan ketika kita mengorbankan hal-hal yang besar dari kehidupan kita, istri kita, anak kita, untuk berada di tempat ini? Berapa sih gaji kita? 30 juta per bulan, 40 juta per bulan. Salary antum berapa? Rata-rata 60 juta. Ya. Oke, 50 juta sebulan. Kita sudah siap pergi 2 minggu nggak pulang-pulang. Lalu Nabi menawarkan 1 M kita nggak hadir. Nggak harus 2 minggu kok. Saya belum pernah dengar ada kajian 2 minggu berturut-turut. Hanya 1 jam, hanya 1,5 jam, hanya seminggu sekali. Kenapa kita tidak luangkan waktu? Kemana logika matematika kita? Gunakan logika matematika kita yang selama ini kita andalkan, yang dengannya kita bisa diterima oleh sebuah perusahaan besar seperti Total. Hadirin sekalian, mengapa ketika manusia menawarkan sebuah investasi besar kita tertarik, tapi ketika Nabi menawarkan investasi besar kita tidak tertarik? Ustadz, simpel aja. Kalau kerja di perusahaan saya duitnya kelihatan, tapi kalau ngaji nggak kelihatan. Oke, itu betul satu. Tapi yang jadi masalah, kenapa kalau manusia menawarkan hal yang nggak kelihatan tetap tuh pada percaya? Tetap pada percaya. Tapi giliran Nabi menawarkan yang nggak kelihatan, mikir. Besok ada kajian di masjid, hadir ya Pak? Saya sholat istikharah dulu ya. Ya Allah, kajian sholat istikharah. Singapura nggak sholat istikharah, ke Sydney nggak sholat istikharah, kajian sholat istikharah. Saya ingin tanya hadirin sekalian, apa investasi terbaik pada hari ini di mata masyarakat kita, khususnya di Jawa nih, khususnya di Jabodetabek, atau mungkin di Bandung? Apa investasi yang paling menarik dan menjadi daya magnet masyarakat kita? Properti, Masya Allah. Itu investasi yang paling menarik, betul apa tidak? Ya, apalagi di Jakarta. Apalagi di Jakarta. Dan Jakarta saya baca beberapa artikel itu mengalahkan Singapura untuk investasi properti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan investasi properti ada banyak bentuk. Ada yang landed seperti rumah, ada yang apartemen, dan salah satu bentuk yang sangat menarik adalah apartemen. Betul apa tidak? Betul. Dan bagi orang yang ingin investasi apartemen, maka yang terbaik kapan dia beli 1 unit atau beberapa unit apartemen? Kapan timing terbaiknya? Ketika apartemen itu sudah jadi, atau ketika alat-alat besar masuk, atau ketika pondasi sudah dipancangkan, atau ketika masih rata dengan tanah? Pilihannya mana? Coba investor properti.
Kapan waktu terbaik beli apartemen? Masih rata dengan tanah. Masih rata dengan tanah. Kenapa demikian? Karena itu titik nadir yang ditawarkan oleh pengembang. Jadi nilai atau harga yang paling murah itu ketika masih rata dengan tanah. Jangankan sudah jadi, surat-surat masih diurus. Pada saat itu surat-surat belum ada. Betul apa tidak? Ya. Tapi kayak kacang goreng loh. Saya punya teman di Jakarta, dia salah satu pengembang. Dia bangun apartemen di Senopati, 1 unit 20M. Saya nanya, Pak, tuh laku Pak? Laku aja. Saya juga bingung tuh orang Jakarta punya duit dari mana. 1 unit 20M Senopati yang sedang dibangun sekarang dekat Wijaya. Laku. Udah enggak, belum ada. Hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi kalau cash keras kan gitu ya, itu lebih murah lagi. Saya ingin tanya, ketika seseorang membeli 1 atau lebih unit apartemen, ketika masih tanah merah rata, konkret apa abstrak? Abstrak. Gak ada bangunannya. Jangankan bangunan, pondasinya aja gak ada. Jangankan pondasi, izin aja belum keluar, masih diurus. Kenapa orang berani mengeluarkan uangnya yang tidak sedikit tersebut? Apa yang menyebabkan mereka beli? Bahkan di beberapa tempat itu dikocok. Kalau kita bawa uang pada saat mereka promo atau open house, belum tentu dapat unit. Kita harus diundi dulu, saking lakunya. Saya ingin bertanya, apa penyebabnya? Kenapa orang percaya padahal bentuknya nggak ada? Bentuknya tidak ada. Apa yang membuat mereka percaya? Kenapa mereka begitu yakin? Satu kata, Pak Ustadz, tenang aja. Lipo Group. Pak Ustadz nggak usah khawatir. Agung Podomoro. Pak Ustadz nggak usah bingung. Sinarmas, Eka Cipta aman Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah khawatir. Agung Sedayu Group. Pengembang. Itu yang membuat kita yakin, padahal apa yang kita bayarkan tuh nggak ada di hadapan mata kita. Lipo nih Pak Ustadz. Pak Ustadz kayak nggak tahu James Riyadi aja. Subhanallah. Kalau Lipo yang menawarkan Anda percaya, tapi Nabi Anda tawarkan Anda nggak percaya, sama-sama abstrak. Mau berdebat apa lagi? Kalau Eka Cipta tawarkan Anda percaya, tapi Nabi Muhammad bin Abdillah tawarkan Anda ragu-ragu, kemana iman Anda? Kalau Agung Podomoro yang tawarkan, Anda yakin nggak mungkin gagal nih Pak Ustadz. Orang pengembang besar. Hadirin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi mengatakan, khairun lahu min naqatain. 2 ayat dari Al-Quran itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemana iman? Kemana rasa cinta kepada Nabi SAW? Kemana yakin terhadap hal yang gaib? Bukankah tanda-tanda orang bertakwa itu banyak di dalam Al-Quran? Namun yang menariknya, ketika Allah menjelaskan kriteria orang yang bertakwa, tanda orang yang bertakwa, kriteria pertama itu apa? Apakah sholat? Bukan sholat. Puasa? Bukan puasa. Haji? Bukan haji. Zikir? Bukan. Tanda yang pertama yang tercantum di dalam Al-Quran, kalau kita baca dari awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa orang bertakwa? Di ayat berikutnya lah untuk pertama kali Allah menjelaskan kriteria orang bertakwa, dan kriteria pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang yakin terhadap perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu bukan pocong, bukan sendal bolong, bukan. Gaib itu yang abstrak, yang tidak terlihat. Kehidupan setelah kita meninggal di alam kubur. Di samping tentu saja mungkin dunia jin dan seterusnya. Tapi semua itu adalah hal yang gaib. Kita yakin dengan janji baginda Rasul. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun nominalnya kita belum bisa lihat pada detik ini. Itu orang yang bertakwa. Baru setelah itu Allah sebutkan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru setelah yakin terhadap hal yang gaib, baru Allah sebutkan salat. Baru Allah sebutkan zakat. Puasa kapan? Masih jauh. Masih di ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan haji? Masih jauh, di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia pergi haji jika dia mampu. Yang pertama kali bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Yang pertama adalah percaya dengan hal-hal yang gaib, yang tidak kita lihat. Karena ini adalah motor penggerak kita untuk sujud kepada Allah. Kalau kita tidak yakin ada surga, ada neraka, ngapain kita datang ke tempat ini untuk sholat isya? Orang yang sholat dan yang gak sholat cuma mati, Ustaz. Selesai perkara. Untuk apa kita sholat subuh, apalagi berjamaah, kalau kita tidak yakin ada adab kubur? Karena yang nggak sholat subuh dan yang sholat subuh cuma mati, selesai perkara. Ini motor penggerak. Dan kembangkan keyakinan ini di ibadah-ibadah yang lain, termasuk menuntut ilmu agama, mengkaji firman-firman Allah, membahas hadis-hadis Nabi SAW. Ibadah yang sedang kita jalani pada detik-detik ini, itu keutamaannya, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Makanya Allah berfirman ketika membicarakan Al-Quran, ketika berbicara tentang ilmu dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, suruh mereka bergembira. Ini perintah untuk bergembira. Ini perintah unik. Kita nggak disuruh sujud, kita tidak suruh bayar, kita tidak disuruh berjihad. Kita dalam tanda kutip hanya disuruh bergembira. Atas apa kita bergembira? Bifadlillah, karena karunia Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini, hadirin? Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Bukan rumah, bukan salary, bukan investasi properti. Iman dan Al-Quran. Ketika kita dapat membaca Al-Quran, dapat mengkaji Al-Quran, dapat mempelajari Al-Quran, dapat memahami Al-Quran, dapat mengamalkan Al-Quran atau mendakwahkan Al-Quran, maka pada saat itu Allah perintahkan kita untuk bergembira. Kenapa disuruh bergembira? Allah jelaskan alasannya di akhir ayat tersebut. Closing statement tersebut mengatakan wa khairun mimma yajma'un, karena Al-Quran yang Anda pelajari barusan itu lebih mahal, lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia, oleh mereka. Itu lebih bernilai. Artinya seluruh umat manusia mengumpulkan dan mendonasikan hartanya, itu tidak ada apa-apanya dibanding ayat-ayat atau hadis yang kita bahas pada malam hari ini di sisi Allah. Berapa kekayaan manusia, hadirin? Orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates atau Carlos Slim? Mereka berdua susul-susulan ya. Ya ini dunia antum lah, Anda nggak tahu banyak. Tapi biasanya kalau nggak Bill Gates, Carlos Slim. Kalau Carlos Slim, Bill Gates, begitu aja.
Berapa kekayaan mereka? Kurang lebih berapa sih? Kurang lebih satu orang mereka 60 miliar US dollar. Ini berapa orang? Ini baru satu orang. Dan Allah katakan, jika manusia berkumpul dan mendonasikan hartanya, Al-Quran yang kita pelajari itu lebih berharga, hadirin. Siapa yang mengatakan? Allah, Rabb kita, pencipta kita yang mengatakan itu. Lalu kita nggak percaya karena tidak bisa kita lihat pada hari ini, subhanallah. Kalau alasan kita hanya karena kita tidak bisa melihat hari ini, maka jangan percaya kita hidup, karena nyawa kita tidak bisa kita lihat pada hari ini, jantung kita tidak bisa kita lihat pada hari ini dengan mata telanjang kita. Oleh karena itu, kalau banyak sekali hal di dunia yang fana ini kita yakini, padahal kita tidak melihat, kenapa kita terlalu banyak berpikir kalau yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Pelajarilah ilmu agama hadirin sekalian, kajilah firman-firman Allah, bahaslah hadis Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat kita harus kita semarakkan dengan kajian-kajian yang mengajak kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang meningkatkan takwa kita, iman kita, yang memperkenalkan kita dengan sunnah atau ajaran Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini yang akan memberikan kita pahala yang begitu luar biasa. Dan ketahuilah hadirin sekalian, ini baru satu keutamaan, dan masih ratusan keutamaan yang Allah dan Rasulnya tawarkan kalau kita mau meluangkan waktu kita mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan yang lain, mari kita kembangkan hadis di atas. Di antara keutamaan yang lain, kalau kita mau luangkan waktu kita mengkaji Al-Quran, membahas Al-Quran, hadirin, jangan remehkan kehadiran kita di tengah-tengah majelis seperti ini yang mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tolak ukur sedalam apa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kehadiran kita di majelis ilmu taklim seperti ini, itu tolak ukur sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, suka atau tidak suka. Kalau kita tidak pernah hadir di kajian, jangan mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini fitrah, korelasinya tidak bisa dipisahkan. Saya masih belum paham ya Ustaz, emangnya ada hubungannya kajian sama cinta kepada Allah? Oh ada, jelas, gak bisa dipisahkan. Sebelumnya saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, antum semua cinta kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Yang gak cinta coba angkat tangan. Gak ada? Ada? Enggak, semua cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan kita sepakat cinta itu butuh pembuktian. Jangan sampai kita seperti perkataan para ulama dan penyair Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqiru lahum bidha. Setiap cowok ngaku pacarnya Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui mereka pacar-pacarnya. Setiap umat Islam ngaku cinta kepada Allah, yang jadi masalah pada hari kiamat Allah akui tidak cinta kita. Itu yang jadi masalah. Kalau klaim semua mengklaim cinta kepada Allah, semua mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW, namun yang jadi masalah Allah akui tidak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan salah satu pembuktiannya dengan menghadiri kajian, menghadiri pembahasan tentang tafsir Al-Quran, hadis Nabi SAW, atau ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu jiwa dan hati yang bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan berikan analogi sederhana bagaimana dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Hadirin, apabila ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta, wanita yang sedang jatuh cinta, ngomong-ngomong, antum pernah jatuh cinta nggak hadirin sekalian? Gak pernah ya? Nah, pernah ya? Alhamdulillah.
Sering, Masya Allah. Mentang-mentang istri ada di Jawa, sering. Hadirin, ketika ada seorang wanita sedang jatuh cinta, lalu ia mendapatkan surat dari kekasihnya. Surat itu tiba di hadapannya. Saya ingin tanya, kira-kira apa yang dilakukan wanita tersebut? Ia akan langsung baca, atau ia taruh lemari bajunya, 3 bulan lagi kalau ingat baru dibuka? Coba, tadi yang bilang sering jatuh cinta, langsung dibaca atau taruh di lemari? Langsung dibaca. Ini ijma', tidak ada khilaf. Kalau masalah sholat, masalah fikih banyak khilaf. Kalau ini ijma', nggak mungkin orang yang jatuh cinta punya opsi lain. Dia akan langsung baca. Karena ini konsekuensi cinta, ini fitrah. Ketika orang sedang jatuh cinta, dia ingin tahu secepatnya. Antum punya anak sekarang sedang studi di Singapura, lalu kirim BBM, antum akan langsung buka kalau antum cinta kepada anak antum tersebut. Lalu apa yang dilakukan si wanita? Dia akan baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf, sampai khatamlah surat cinta tersebut. Lalu kalau perlu dia baca untuk kedua kalinya dengan lebih pentadaburan, dengan lebih perenungan, dengan senyum-senyum sendiri, memandang langit dengan penuh bintang. Lalu setelah selesai ia simpan surat tersebut, ia cari tempat yang aman, kalau perlu besok ke tukang fotokopi dilaminating surat tersebut biar nggak kehujanan katanya. Kira-kira itulah potret wanita yang sedang jatuh cinta. Pertanyaan saya yang perlu kita jawab dengan jujur, pertanyaan saya kepada para pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pernah menurunkan surat tidak kepada kita? Pernah. Surat apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pertanyaan saya, sudah antusias belum membacanya? Orang yang jatuh cinta pasti baca. Itu udah dibaca semua belum 30 juz itu hadirin? Sudah ya? Saya ingin tanya lagi, ada berapa surat yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah kirimkan kepada kita? Orang yang jatuh cinta nggak mungkin salah menghitung surat dari kekasihnya. Ini sekarang Allah memberikan surat kepada kita udah berapa sih? 114 surat, Masya Allah. Kayaknya benar jatuh cinta nih. Pertanyaan berikutnya, kira-kira sudah pada paham belum isi surat tersebut? Sudah? Apa tafsir surat Az-Zukhruf ayat 2? Saya mau pulang aja deh Pak Ustadz, ini berat banget nih kajian. Oke, ini gak ada masalah. Sampai di sini belum aib. Ketika kita belum mengetahui, gak ada masalah, insya Allah. Belum ada kata terlambat. Namun pertanyaan yang terakhir ini yang harus kita jawab. Ketika kita tidak paham surat Al-Fatihah, surat An-Nas, kita membaca min syarril waswasil khannas, tapi kita nggak paham apa pesan Allah di balik min syarril waswasil khannas. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita nggak paham apa pesan Allah di balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pencinta Allah harus menjawab dengan jujur. Ketika dia tidak paham, apakah dia akan pasrah? Dia akan biarkan begitu saja, atau dia akan cari orang yang bisa mengartikan dan menjelaskan surat-surat dari Rabbul Alamin tersebut? Kita kembali kepada analogi kita di atas. Ketika ternyata wanita yang sedang jatuh cinta itu mendapatkan bahwa surat sang kekasih ditulis dengan bahasa yang ia tidak mengerti, misalnya ditulis dengan bahasa Jerman karena sang kekasih sedang studi di Jerman, dan dia nggak paham bahasa Jerman, kira-kira akan pasrah begitu saja, atau dia akan cari temannya yang paham bahasa Jerman lalu ia translate ke bahasa Indonesia? Kira-kira dia pilih yang mana? Dia akan cari, dia tidak akan diam, dia tidak bisa duduk tenang sampai dia paham pesan-pesan sang kekasih. Begitu juga dengan orang yang cinta kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa sih cinta dia kepada Allah,
maka tolong tanya dirinya sebagaimana dia menyikapi Al-Quranul Karim, karena itu adalah korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran kita di majelis ilmu seperti ini adalah parameter sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, yang kita pertaruhkan adalah cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, selagi masih ada waktu, apalagi misalnya perusahaan kita memberikan fasilitas, digalakkan kajian-kajian di masjid yang alhamdulillah nyaman ini, masjid nyaman, lalu perusahaan memberikan fasilitas, luangkan waktu kita untuk mengkaji. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu agama adalah ibadah yang hukumnya wajib. Wajib. Ini bukan sunnah, ini bukan mubah, ini bukan kegiatan alternatif. Kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat salam aja sama ustadznya. Bukan. Ini wajib. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Wajib hadir. Sebagaimana Allah mewajibkan kita salat subuh, Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita luangkan waktu kita sedang jalan di mall, lalu kita lihat jam tangan kita, waktu menunjukkan jam 6:30, maka kita akan hentikan hunting kita akan hentikan belanja kita akan cari musola, dan kita tidak peduli walaupun musola itu ada di basement, musola tersebut ada tempat parkiran, tempatnya pengap, nggak nyaman, keringetan. Kenapa demikian? Ustadz simpel, hukumnya wajib. Begitu juga dengan mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, hukumnya wajib. Apa sih arti wajib di benak kita hadirin? Kalau kita dengar kata wajib, yang terbesit di benak kita apa? Jika kita kerjakan dengan ikhlas, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak menyempatkan waktu, sehingga kita nggak pernah belajar, dosa. Karena wajib, jika kita kerjakan dengan ikhlas, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, maka kita berdosa dan kita terancam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pahalanya? Ada sebuah hadis menjelaskan pahala. Hadis ini sahih dan bisa dicek dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi mengatakan, man goda ilal masjid, barang siapa yang melangkahkan kaki berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, ia tidak punya tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Motifnya ingin belajar. Kita pergi ke majelis taklim ingin belajar. Apa kata baginda Rasul? Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Pahala untuk kajian malam hari ini adalah haji. Kalau kita berharap ingin ke tanah suci, kita ngantri sampai 2026, 2027. Kalau kita benar-benar ingin mencari pahalanya sambil nunggu, kenapa kita tidak manfaatkan ibadah yang ada di lingkungan kita yang pahalanya sama dengan haji? Ini Nabi yang mengatakan, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna.
Kalau benar kita ingin dapat pahala ibadah haji, kenapa kita nggak ngaji? Belajar. Mau jadi pahalanya ibadah haji Ustaz? Iya. Berarti saya mau cancel aja deh Pak Ustaz. Mau ngaji aja nggak perlu haji. Loh, bukan begitu. Pahalanya sama dengan haji, bukan menggugurkan kewajiban haji. Haji tetap harus kita jalankan. Namun di samping haji ada amalan karena karunia Allah, pahalanya disamakan dengan haji. Haji ini penting. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yang intinya adalah bahwa orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Baginda Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin, siapa di antara kita yang tidak ingin dipromosikan ketika kita berkarir? Semua ingin dipromosikan. Kalau kita ingin dipromosikan, kenapa pikiran kita tidak kita jauhkan ke depan? Hadirin, jadilah seorang visioner yang bukan hanya berpikir 1-2 tahun ke depan kita akan mati. Kalau kita ingin kedudukan kita tinggi, jabatan kita tinggi di dunia, kenapa kita tidak ingin jabatan yang tinggi di akhirat? Dan Allah mengatakan caranya adalah berilman dan berilmu. Dan bagaimana kita bisa berilmu kalau kita nggak belajar? Hadirin, simpel deh. Saya ingin kasih analogi begini deh. Misalnya besok ada orang datang ke Total melamar pekerjaan dengan membawa secari kertas. Ternyata secari kertas itu adalah ijazah SD-nya. Kira-kira diterima tidak di Total? Hah? Diterima apa tidak? Tidak diterima. Tapi dia berprestasi loh di SD-nya. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 6 juara umum. Diterima nggak di Total? Nggak juga. Padahal dia udah belajar mati-matian selama 6 tahun itu. Ustaz, nggak mungkin diterima. Belajar 6 tahun itu nggak kepake sekarang. Orang yang hanya belajar dunia selama 6 tahun nggak kepake. Oke, ijazahnya cuma SD, tapi kalau dia belajar bidang-bidang lain menjadi pakar, dia dipakai. Tapi orang yang hanya belajar 6 tahun aja di SD-nya nggak akan kepake. Iya apa tidak? Setuju ya? Hadirin, nggak kepake di mana? Di dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu semu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk Anda daripada dunia. Dunia itu rendah di mata Allah. Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafirun syurbata ma." Kalau saja dunia senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang non muslim tidak akan Allah berikan minum. Artinya ketika orang kafir atau orang non muslim bisa menikmati fasilitas dunia, itu benar-benar gak ada harganya di sisi Allah. Tapi kalau kita ingin sukses di alam seperti ini, alam dunia, gak ada masalah, boleh kok. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Nabi Sulaiman kaya. Tapi Anda gak bisa hanya bermodalkan belajar 6 tahun. Anda harus punya keahlian, Anda harus belajar lagi.
jangan harapkan mendapatkan dunia hanya dengan modal belajar berapa tahun? 6 tahun. Pesannya sederhana saja. Kalau dunia tidak bisa digapai hanya dengan belajar 6 tahun, lalu kita berharap sukses di hari kiamat hanya belajar 2 tahun, hanya belajar sekedarnya di pengajian-pengajian, itu pun kalau sempat. Sudah berapa tahun kita mempelajari tentang Allah? Sudah berapa tahun kita mempelajari tentang Rasulullah? Hadirin, saya ingin tanya, usia Nabi di dunia berapa ketika meninggal? 63 tahun. Usia beliau di alam kubur sampai hari ini berapa tahun? Sekarang berapa hijriah? 1435 atau 36? 36. Kurang 10 saja. Berarti usia beliau adalah 1426 tahun. Itu baginda Rasul kita. Usia beliau di alam kubur 1426 tahun. Kalau untuk sukses di alam yang kita jalani selama 60 tahun, kita harus punya modal ilmu yang banyak. Nggak cukup hanya 6 tahun lalu kita berpikir sukses di akhirat hanya bermodal 1-2 tahun. Akal sehat mana yang bisa terima? Kalau Anda ingin sukses di kelas 1 SD, Anda harus belajar mati-matian lalu kumlot di UI tanpa belajar? Nggak mungkin. Semua sepakat nggak mungkin. Untuk berprestasi di SD saja harus belajar, apalagi kumlot di ITB, karena ITB lebih berat daripada SD. Begitu juga akhirat lebih berat daripada dunia. Akhirat lebih lama daripada dunia. Kalau untuk sukses di dunia yang hina, dunia hina, tapi kita boleh sukses sebagaimana banyak para sahabat sukses secara duniawi, banyak para nabi sukses secara duniawi. Nggak ada masalah selama caranya halal. Tapi sederhana saja hadirin. Kalau dunia kita harus belajar kursus ini, pelatihan ini, pelatihan itu. Bahkan kita dikirim perusahaan kita ke luar negeri untuk kursus. Ketika ada alat baru kita harus berangkat ke Jepang, kita harus berangkat ke Perancis, kita harus berangkat ke Belanda. Lalu kita nggak pernah berjalan kaki untuk mempelajari ilmu akhirat. Nggak usah berangkat ke luar negeri, jalan kaki aja deh. Datang ke masjid terdekat di tempat kerja kita atau di tempat kita tinggal untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat mana yang bisa terima logika itu? Kalau di dunia kita harus belajar, apalagi di akhirat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i, ini bukan hadiah. Ini statement Imam Syafi'i. Man kana yuridu dunya fa alaihi bil ilm wa man kana yuridul akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin sukses di dunia, dia harus punya ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di akhirat, maka dia harus punya ilmu tentang akhirat. Kita akan mati hadirin sekalian. Lalu kita akan membuka lembaran baru kehidupan kita di alam barzakh di hari kiamat nanti. Siapkah bekal kita? Ini yang perlu kita camkan. Keutamaan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama adalah satu-satunya cara untuk mengetahui ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Maksudnya apa sih Ustaz? Maksudnya gini loh hadirin. Kita sepakat tujuan kita hidup itu apa sih? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu hadirin. Tidak sesimpel itu hadirin. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa
tidak setiap orang yang beribadah sukses di akhirat. Tidak setiap orang yang beribadah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya banyak. Kita ambil yang simpel-simpel ya. Dalam masalah puasa, saya yakin hadis di bawah ini sudah pernah kita dengar. Hadis riwayat Imam Ahmad, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Rubba dalam bahasa Arab artinya untuk mengungkapkan sesuatu dengan jumlah atau kuantitas yang banyak. Jadi kalau kasusnya hanya 1-2 kasus, nggak akan pakai kata rubba. Tapi Nabi dalam hadis ini menggunakan kata rubba, berarti kasusnya banyak. Apa kasus itu? Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Pernah dengar hadis itu? Pasti pernah dengar. Tapi apa hikmah di balik hadis itu? Salah satu hikmahnya, tidak setiap orang yang berpuasa itu sukses. Tidak setiap orang yang berpuasa puasanya diterima oleh Allah. Kalau kita kembangkan lebih luas lagi, tidak setiap orang yang beribadah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus seperti ini banyak kata Nabi, bukan 1-2 kasus. Banyak umat Islam yang secara kasat mata sahur bersama kita, buka bersama kita, puasa bersama kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab puasa. Dalam bab salat, dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi mengatakan begini, wa innar rajula la yusalli 60 sanah fala tuqbalu lahu shalah. Ada seseorang atau ada kasus di tengah-tengah umatku, ada orang di tengah-tengah umatku, ia sholat tidak pernah putus, tidak pernah absen, tidak pernah alfa selama 60 tahun. Namun satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. 60 tahun sholat, tidak ada yang diterima. Sholat wajibnya, apalagi sholat sunnahnya, nggak diterima. Subuhnya nggak diterima, zuhurnya nggak diterima, asarnya nggak diterima, maghribnya nggak diterima, isyaknya nggak diterima, duhanya tidak diterima, rawatibnya tidak diterima, witirnya tidak diterima, tahajudnya tidak diterima. 60 tahun tidak pernah berhenti sholat, tapi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang sholat 60 tahun? Ini bukan umurnya 60 tahun ya, sholatnya 60 tahun. Apa penyebab tragisnya orang tersebut? Nabi lanjutkan, Nabi buka kartunya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Ada kasus kata Nabi, rukuknya benar, sujudnya salah. Ada kasus lain, wa la'allahu yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ah. Ada kasus lain kebalik, sujudnya sudah benar, rukuknya salah, didiskualifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak diterima. Nah, pertanyaan simpel, terus gimana kita mengetahui sholat yang benar dengan sholat yang salah kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah baca? Bagaimana kita bisa pastikan sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi yang bersabda tentang sholat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita nggak pernah baca hadis-hadis Nabi tentang sholat, bagaimana kita tahu cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini hadis Bukhari. Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ustadz kalian sholat.
Nggak ada hadis seperti itu. Sebagaimana kalian melihat ayah dan ibu kalian sholat, nggak ada hadis seperti itu. Sebagaimana kalian melihat aku sholat melalui hadis-hadisku. Pertanyaannya, sudahkah kita mengkaji hadis-hadis tentang sholat? Karena ini perintah Nabi. Harus belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ibadah sholat, puasa, zakat itu tidak cukup dengan niat baik. Niat yang baik harus diselaraskan dengan cara yang benar. Makanya kita perlu belajar. Hadirin, saya ingin tanya, buat pisang goreng kalau hanya modalnya niat baik, jadi nggak pisang goreng? Nggak jadi. Itu pisang goreng. Tempe orek kalau cuma mengandalkan niat baik nggak bakal jadi tempe orek. Apalagi sholat yang dunia akhirat, apalagi zakat, apalagi zikir. Terkadang karena agama identik dengan kebaikan, niat saya kan baik Pak Ustadz. Iya, kita nggak pernah meragukan niat baik saudara-saudara kita. Kita nggak pernah meragukan niat baik seseorang, tapi niat baik saja nggak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Saya ingin tanya, hadirin, apabila ada orang ketika sholat isya sujudnya 15 menit karena ketika sujud baca surat Yasin, kira-kira pahalanya berapa? Siapa yang tahu? Dia sujud 15 menit. Pak, baca apa Pak? Surat Yasin. Nih Yasin nih Pak. Ada lagi temannya sujudnya 10 menit. Dia baca surat Abasa wa Tawalla dalam sujud. Kira-kira dapat apa? Kira-kira orang yang baca surat Yasin, baca surat Abasa, niatnya baik apa tidak? Baik banget. Nggak ada yang boleh meragukan orang yang, tidak boleh ada orang yang meragukan niat seseorang yang yasinan tuh nggak boleh. Itu pasti niatnya baik. Orang yang baca surat Abasa itu pasti niatnya baik. Tapi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim? Ala inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah, aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku dan sujud. Orang yang membaca surat Yasin, yang membaca ayat kursi ketika sujud, dosa bukan pahala. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, karena ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan niat baik saja tidak cukup. Kalau niat baik cukup, harusnya orang yang sholat subuh 4 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada 2 rakaat, karena kan niatnya baik. Pak, kenapa sholat subuh 4 rakaat? Ya niat saya Pak Ustadz, kalau bisa baca Al-Fatihah 4 kali, kenapa cuma 2 kali? Kurang Pak Ustadz 2 kali. Kalau bisa sujud 8 kali, kenapa cuma 4 kali? Saya ini semangat ibadah. Loh Pak, semangat Bapak nggak kita ragukan, kita acungkan jempol, tapi niat baik aja nggak cukup. Baginda Rasul nggak pernah sholat subuh 4 rakaat. Niat baik harus dipadukan dengan cara yang benar. Kan begitu hadirin sekalian. Oleh karena itu, ibadah harus dengan cara yang benar. Dan ini kan kaidah kehidupan. Ya antum diperminyakan dari minyak mentah menjadi BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kan harus melalui proses. SOP-nya harus jelas, apa yang harus kita lakukan. Nah begitu juga sholat ada SOP, puasa ada SOP, zakat ada SOP, dan seterusnya. Jadi semua ada programnya, ada sistemnya, nggak bisa asal-asalan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada kata terlambat. Karena ini modal kita satu-satunya loh. Kita semua tahu hadir bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, maka dia akan diantar oleh 3 pihak.
Dua pihak akan pulang lagi ke rumahnya, dan satu pihak akan menemani dia di dalam kubur. Dua pihak itu siapa? Keluarga dan kolega serta harta. Dan yang akan menemani di dalam kubur adalah amal ibadah kita. Hadirin, alangkah tragisnya kalau amal ibadah kita tersebut ternyata didiskualifikasi oleh Allah, ditolak oleh Allah. Apa yang bisa kita lakukan di alam kubur? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan dua malaikat yang bertanya tentang amal ibadah kita? Maka pelajarilah, hidup ini cuma sekali, dan amal adalah bekal kita, amal adalah andalan kita ketika kita dihisab. Jangan sampai amalan itu ternyata hancur berantakan, berakhir tragis. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104 ketika menceritakan siapa orang yang paling rugi. Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Wahai Muhammad, bilang ke mereka ya, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, mau tidak kita beritahu siapa orang yang paling merugi ketika beramal. Ketika beramal masih rugi juga, Ustadz. Iya, itu ayatnya. Siap, mau nggak aku kasih tahu orang yang paling rugi ketika beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat ketika hidup di dunia, orang-orang yang keliru ketika beramal. Tragisnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang tragisnya, mereka merasa telah mengerjakan yang terbaik. Sholat saya udah banyak nih, ternyata sholatnya keliru, ditolak oleh Allah. Itu kerugian yang paling tragis. Kayaknya saya udah banyak zikir nih, tidak ada hari tanpa zikir, ternyata zikirnya keliru, ditolak oleh Allah. Itu kerugian yang paling tragis. Hadirin, kerugian yang paling tragis, kita sudah kerja capek-capek dan kita rasa itu hasil kita yang terbaik, ternyata ditolak oleh pihak lain. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Antum ingin buat kejutan untuk istri antum, atau bapak-bapak ingin buat kejutan untuk istri bapak-bapak sekalian. Kita ingin masak untuk makan malam, kita mau candlelight misalnya, candlelight dinner sama istri kita, dan kita yang masak. Dari pagi kita udah belanja ke pasar, padahal nggak pernah nyentuh pasar. Untuk hari itu kita masuk pasar, kita cari bahan baku terbaik, lalu kita mulai berkutat di dapur, lalu kita membuat masakan istimewa. Misalnya nasi goreng seafood misalnya nih ya. Ini bukan pesan sponsor, yang ada di benak saya tadi sedikit nasi goreng seafood, ya udah kita ungkapkan aja nasi goreng seafood. Kita merasa ini nasi goreng yang paling enak yang pernah kita buat, kita hidangkan, walaupun badan ini pegel-pegel. Lalu ketika dicicipi oleh istri kita mengatakan, yang ini nasi goreng yang paling enak yang pernah saya baca. Kira-kira sama sih hurufnya, cara bacanya aja beda. Enak sama enak itu kan sama. Kira-kira perasaan kita apa? Hancur. Itu lebih tragis daripada kita nggak ngapa-ngapain. Mendingan kita nggak ngapa-ngapain dari awal, itu biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sudah belanja, kita sudah numis, kita sudah motong, kita sudah goreng dan seterusnya, dan kita yakin ini udah enak banget, ternyata istri kita bilang enak, itu jatuh mental kita. Nah, bagaimana jika satu-satunya harapan kita di hari kiamat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu belajar. Dan Allah nggak menuntut kita belajar 7x24 jam. Sesuai kemampuan kita. Utamakan ilmu-ilmu yang wajib dulu.
tentang konsep beriman. Kita harus tahu rukun iman yang 6 tuh, kita harus tahu apa intisarinya, apa standar minimalnya. Kita harus tahu bagaimana sholat, ibadah-ibadah sehari-hari. Kita harus tahu tentang masalah pekerjaan kita. Kita harus tahu tentang rumah tangga secara islami, bagaimana memberikan hak istri dan anak-anak. Pelajarilah hadirin sekalian agar kita sukses di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan singkat dari kajian kita pada malam hari ini adalah bahwa ternyata menuntut ilmu agama, mengkaji Al-Quran dan hadis adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan. Ia lebih bernilai daripada harta dunia. Kalau kita bisa pergi antar pulau untuk mendapatkan puluhan juta atau belasan juta, kenapa kita tidak bisa melangkah kaki yang kata Nabi satu ayatnya lebih mahal daripada satu unta qaumawain? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Coba kita hitung lagi, sudah berapa ayat yang kita pelajari dalam durasi 1 jam ini. Dan kata Nabi, 2 ayat lebih berharga daripada 2 unta, 3 ayat lebih berharga daripada 3 unta, dan seterusnya. Dan walaupun itu abstrak, namun itu pasti karena Nabi yang bersabda. Kalau pengembang yang bicara kita yakin, kenapa kita tidak yakin jika Nabi yang menyatakan itu kepada kita? Lalu yang kedua hadirin sekalian, bahwa ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini fitrah manusia. Manusia kalau jatuh cinta, dia akan mencari tahu tentang orang yang ia cintai. Kalau kita jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kita tidak tertarik mencari tahu tentang Allah dan Rasulnya? Lalu yang ketiga hadirin sekalian, bahwa ibadah ini adalah ibadah yang hukumnya wajib, yang harus kita penuhi dan harus kita lakukan. Dan pahalanya adalah ibadah haji. Dan ibadah yang satu ini adalah ibadah yang akan menjelaskan dan membuka secara gamblang amal ibadah apa saja yang diterima oleh Allah dan amal ibadah yang ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.